di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan bahagiamu, oh, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dan bahagiamu, oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Sekalipun tiada dasar berharap, namun imanku kan tetap berharap. Badai yang menerpa takkan menggoyahkan, ku tetap bertahan. Janjimu meneguhkan siap langkahku, membuatku terus berharap padamu, hingga mujizatmu terjadi atasku. Nyatakan kebesaranmu dalam hadiratmu. Ku aman dalam hadiratmu, ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puja, dalam hadirat-Mu ku sembah. Mujizat nyata saat menyembah di dalam hadirat-Mu. Sekalipun tiada dasar berharap, namun imanku kan tetap berharap. Badai yang menerpa takkan menggoyahkan, ku tetap bertahan. Janjimu meneguhkan siap langkahku, membuatku terus berharap padamu, hingga mujizat-Mu terjadi atasku. Nyatakan kebesaran-Mu dalam hadirat-Mu. Ku aman dalam hadirat-Mu, ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puja, dalam hadirat-Mu sembah. Mujizat nyata saat menyembah di dalam hadirat-Mu. Mari boleh bawa pujian ini sekali lagi. Mari boleh sama-sama katakan sekalipun. Sekalipun tiada dasar berharap, namun imanku kan tetap berharap. Badai yang menerpa takkan menggoyahkan, ku tetap bertahan. Janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu meneguhkan siap langkahku, membuatku terus berharap padamu, hingga mujizat-Mu terjadi atasku. Nyatakan kebesaran-Mu dalam hadirat-Mu. Ku aman dalam hadirat-Mu, ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan
damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puja, dalam hadirat-Mu ku sembah. Mujizat nyata saat menyembah di dalam. Sekali lagi katakan sama-sama, dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku aman, dalam hadirat-Mu ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puja, dalam hadirat-Mu ku sembah. Mujizat nyata saat menyembah di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku di hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku aman, dalam hadirat-Mu ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku aman, dalam hadirat-Mu ku tenang. Engkau gantikan ketakutanku dengan damai-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puja, dalam hadirat-Mu ku sembah. Mujizat nyata saat menyembah di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku, tenang jiwaku di hadirat-Mu. Yesus, tenang jiwaku di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku di dalam hadirat-Mu. Kekuatanku, Tenanglah jiwaku di dalam hadirat-Mu. Kau segalanya.
jiwaku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di hadirat-Mu Kau menggantikan ketakutanku dengan damai-Mu, dengan damai-Mu. besertaku. Damai-Mu bertahta, Terima kasih damai-Mu bertahta, damai-Mu bertahta, damai-Mu bertahta di hidupku, damai-Mu bertahta di pikiranku, damai-Mu bertahta di hatiku, damai-Mu bertahta di jiwaku, damai-Mu bertahta, damai-Mu bertahta, damai-Mu bertahta, damai-Mu Yesus, damai-Mu, damai-Mu, damai-Mu bertahta, damai-Mu, damai-Mu Yesus, bertahta di pikirku, bertahta di hatiku, bertahtalah damai-Mu Yesus. Kami terkagum, Kau melingkupi setiap kami dengan kasih dan setia-Mu. Engkaulah yang membuktikan Engkau setia. Engkaulah yang membuktikan Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Oh Yesus. Ya Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Dan hari ini kami mau menyatakan tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang setia dalam hidupku Yesus Tuhan. Oh Yesus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Yang terbaik buat Engkau. Dan kami mau menyatakan tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku,
Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, tiada yang dapat memisahkanku, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku Tuhan, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadiri setiap langkahku, ku aman hanya di hadirat-Mu. Kau buktikan Kau yang setia. Mari angkat tangan kita katakan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi katakan, Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang menuntunku di jalan-Mu. Oh Yesus, Kau hadir di setiap hidupku Tuhan. Oh terima kasih, Kau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami, Kau tak pernah tinggalkanku. Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kasih setianya lebih dari hidup. Tiada ternilai Tuhan kasih setiamu. Tiada terhitung kebaikanmu. Tiada terhitung pertolonganmu. Yesus, kasih setiamu Tuhan. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom saudaraku. Hari ini saya mau berbicara tentang the unlimited love. Kasih yang tidak terbatas. Mari kita renungkan ayat dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-24. Lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya,
sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, kalau kita memperhatikan seluruh kisah-kisah mujizat yang dituliskan di dalam kitab Injil, maka kita bisa simpulkan bahwa mujizat yang Tuhan lakukan itu memenuhi satu syarat, yaitu orang yang menerima mujizat memiliki iman yang teguh, memiliki kepercayaan, keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Waktu orang tersebut memiliki iman yang teguh, maka dia akan mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Bahkan kita melihat di dalam salah satu kisah di Injil, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun. Dan dia sudah mencoba berobat kemanapun juga dia bisa. Dia sudah menghabiskan begitu banyak uang dan tidak ada hasilnya. Akhirnya satu hari dia mulai mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Dan imannya mulai tumbuh, Dan satu hari saat Yesus berada di dekatnya, dia menghampiri Yesus dengan satu keyakinan iman yang teguh. Asalku jamah saja punca jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Perempuan ini berjalan menghampiri Yesus. Di dalam kerumunan banyak orang, dia menerobos kerumunan itu. Dan akhirnya dia sentuh jubah Yesus. Seketika itu juga mujizat terjadi. Tanpa Yesus melakukan apapun, mujizat otomatis terjadi. Ada aliran kuasa yang mengalir ke dalam tubuh perempuan itu dan seketika dia sembuh. Jelas kalau kita melihat ini, iman yang dimiliki seseorang itu menurunkan mujizat ke dalam kehidupannya. Nah, apa yang terjadi di dalam kisah yang tadi kita baca ayat-ayatnya, saudaraku? Ya, seorang ayah dari seorang anak yang sudah sejak dari kecil dirasuk setan dan berulang kali dia mau dibunuh oleh setan ini, maka jelas bahwa ayah anak ini sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan mujizat. Kenapa? Karena di dalam kisah ini dijelaskan, waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia belum terlalu mengenal siapa Yesus. Lalu dia bisa katakan kepada Yesus setelah dia menceritakan keluh kesah tentang apa yang dialami oleh anaknya. Dia berkata kepada Yesus, karenanya kalau engkau dapat, tolonglah kami, kasihanilah kami, lakukanlah sesuatu. Waktu Yesus mendengar perkataan daripada ayah anak itu, lalu Yesus berkata kepada sang pria itu, katamu kalau aku dapat. Lalu Yesus memberitahu satu syarat untuk ayah dari anak tersebut bisa mendapatkan mujizat supaya anaknya dipulihkan. Tuhan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu syarat buat seseorang mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Waktu mendengar perkataan Yesus, spontan karena begitu inginnya dia mengalami mujizat, karena dia sudah begitu lelah mengurus anaknya yang sejak kecil terus-menerus dicoba dibunuh oleh setan itu. Maka spontan dia berteriak, aku percaya. Kenapa dia berteriak seperti ini, saudaraku? Supaya dia memenuhi syarat untuk menerima mujizat di dalam kehidupannya. Tapi beberapa detik
beberapa sekian detik kemudian dia sadar. Dia sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Apa yang dia ucapkan itu cuma keluar kata-kata, tapi hatinya sebenarnya dia belum percaya. Karenanya perkataannya dilanjutkan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Orang itu mengakui dia tidak memenuhi syarat untuk mengalami mujizat. Tapi dia berseru kepada Yesus. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa yang Yesus lakukan? Dia memiliki kasih yang tidak terbatas. Dia sendiri yang berkata, syarat untuk seseorang mengalami mujizat kalau orang itu sungguh-sungguh percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi waktu dia tahu ayah anak ini tidak memenuhi syarat. Kasih Yesus tidak terbatas dengan syarat-syarat itu. Sekalipun ayah dari anak itu tidak memenuhi syarat untuk mengalami mujizat. Tapi saat itu juga Yesus melakukan mujizat. Dia menyembuhkan anaknya. The unlimited love. Kasih yang tidak terbatas. Saudara, seseorang bisa tidak memiliki iman. Atau imannya menjadi lemah. Bisa karena dua hal. Yang pertama, waktu seseorang itu belum mengenal pribadi Yesus. Dia belum mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Sama seperti yang ditunjukkan oleh ayah dari anak yang kerasukan setan itu. Dia belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Karenanya dia belum memiliki iman. Yang kedua, ada orang-orang yang sudah kenal Yesus. Yang sebenarnya sudah memiliki iman. Yang sudah sungguh-sungguh percaya. Bahkan mungkin sudah setia mengikut Yesus. Bahkan mungkin belasan, bahkan mungkin puluhan tahun. Tetapi bisa menjadi lemah imannya. Karena dia mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupannya yang tidak kunjung selesai. Dimulai dengan waktu dia pertama mengalami tekanan itu dia masih memiliki iman yang kuat. Tapi semakin hari imannya menjadi semakin lemah. Bahkan dia bisa kehilangan iman. Hal yang seperti ini ditunjukkan oleh murid-murid Yesus. Satu hari murid-murid Yesus bersama dengan Yesus naik perahu menyeberangi danau Galilea. Yesus tidur di dalam perahu itu. Dan tiba-tiba angin badai menggoncangkan perahu dengan begitu dahsyatnya. Murid-murid Yesus awalnya tenang karena mereka adalah para nelayan yang sudah berpengalaman. Dan mereka mencoba mengendalikan perahu tetapi ternyata mereka tidak mampu. Kondisi semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk. Dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Mereka mulai ketakutan. Iman mereka goyah, iman mereka lemah, iman mereka menjadi hilang. Dengan panik, dengan ketakutan mereka bangunkan Yesus. Dan waktu Yesus bangun, Yesus hardik angin badai itu. Dan angin badai itu menjadi tenang seketika. Lalu Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi jelas di dalam peristiwa ini pun sesungguhnya murid-murid Yesus tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk mengalami mujizat dalam hidup mereka. Tapi kasih Yesus yang tidak terbatas melampaui syarat-syarat itu. Dia tetap melakukan mujizat bagi murid-muridnya. Dan tidak hanya satu kali. Beberapa kali di mana Yesus
melihat murid-muridnya tidak memiliki iman. Lemah imannya, tidak memenuhi syarat untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Tapi kasih Yesus yang tidak terbatas tetap melakukan mujizat untuk murid-muridnya. Dan kasih Yesus yang tidak terbatas inilah yang akhirnya mengubahkan seluruh kehidupan murid-murid Yesus. Dari orang-orang yang lemah imannya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Memiliki iman yang teguh. Mereka sungguh-sungguh kuat imannya. Sungguh-sungguh mereka tunjukkan betapa mereka memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka berkali-kali mengalami kasih Yesus yang tidak terbatas. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Mungkin saudara saat ini di dalam kondisi di mana saudara benar-benar membutuhkan mujizat. Ada masalah-masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang saudara tahu nggak mungkin bisa selesai kalau bukan Tuhan yang menolong saudara. Saudara benar-benar membutuhkan mujizat. Tapi mungkin saudara saat ini tidak memenuhi syarat untuk menerima mujizat dalam kehidupanmu. Karena engkau tidak memiliki iman. Yang pertama, mungkin kau belum kenal Yesus. Kau belum tahu pribadinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Karenanya engkau belum punya iman. Yang kedua, mungkin kau sudah lama ikut Yesus. Engkau punya iman yang teguh awalnya. Waktu engkau mengalami masalah ini. Tapi sekarang imanmu menjadi lemah. Bahkan kau mulai kehilangan iman. Kau menjadi putus asa. Kau bahkan mulai kecewa kepada Tuhan. Padahal engkau tahu kau sangat butuh mujizat. Tapi engkau sadar. Engkau tidak memenuhi syarat untuk mengalami mujizat dalam hidupmu. Karena engkau tidak punya iman. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Memiliki kasih yang tidak terbatas. Kasihnya mampu melampaui segala syarat, segala batasan. Hari ini saya mau bilang sama saudara. Mari kita buktikan bahwa Yesus kita punya kasih yang tidak terbatas. Datang kepada Yesus dan berseru kepadanya. Sebagaimana ayah dari anak yang kerasukan setan itu berseru kepada Yesus. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mari kita berdoa saudara. Yesus. Saudara, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, saat ini saya mau ajak saudara datang kepada Yesus. Berseru sungguh-sungguh. Minta kasih karunia-Nya turun atas kita. Dan mujizat itu boleh terjadi. Kalau engkau sakit dan kau butuh kesembuhan saat ini. Saya mau saudara taruh tangan kiri saudara di tempat di mana saudara merasakan sakit itu. Dan angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi saat ini. Dan berserulah kepada Yesus. Katakan seperti yang ayah dari anak itu katakan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat ini. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau mengalami pergumulan. Mungkin masalah keuangan. Mungkin masalah keluarga. Ataupun masalah yang lain.
Saya mau engkau saat ini taruh kedua tanganmu di dadamu. Mari kita sungguh-sungguh minta mujizat terjadi. Dan berserulah saudara. Seperti yang diserukan oleh ayah dari anak itu. Tuhan Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jamah Tuhan. Dan aku berkata, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi. Amin. Saudara, hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa siapkan gadget saudara. Saudara bisa transfer persembahan saudara ke nomor-nomor rekening yang disediakan. Saudara juga bisa scan QRIS yang disediakan. Mari kita berdoa saudara. Bapak terima kasih kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Dan biarlah dengan penuh ucapan syukur dan kerelaan hati kami persembahkan persembahan kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dan apa yang kami persembahkan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapakku berdoa, biar Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang memberi dengan penuh cinta kepadamu. Dan lipat gandakan apa yang sudah Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, hilang bahagiamu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara, mari siapkan hati untuk kita terima doa berkat. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi
siapkan dirimu untuk terima berkat Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Kasih Tuhan begitu dahsyat bukan? Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, bisa menghubungi hotline kami di nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube GBI dan Mogot. Sampai jumpa di ibadah Godiper selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.